Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita. Kita telah menyebutkan beberapa keutamaan ataupun thamrah, buah dari keimanan. Karena memang keimanan ini dia merupakan anugerah, dia merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita lanjutkan di antara buah dari keimanan, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan bumi ini, dunia ini kepada orang-orang yang beriman. Dan ini telah menjadi janjinya. Tadi sudah kita mengambil penggalan kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, la tuftahanna Konstantiniyah wa ni'ma amiruha wa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaisu dzalikal jais. Kata Nabi SAW, sungguh akan dibebaskan kota Konstantinopel, dan sebaik-baik amir adalah amir itu, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin tersebut, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan tersebut. Tentu kalau kita untuk mengungkap sejarah Muhammad Al-Fatih panjang lagi ya. Tapi intinya Nabi SAW menyebutkan demikian. Padahal pada saat itu Konstantinopel masih dikuasai Romawi ya. Roma itu imperium yang sangat besar, kerajaan yang sangat besar, dan mereka memiliki tembok benteng yang sangat kokoh sampai berabad-abad tidak pernah runtuh. Ya. Dan dari sabda Nabi SAW ini pun ada beberapa pasukan dari kaum muslimin yang menyerang kota Konstantinopel. Karena tentu mereka menginginkan apa yang diucapkan Nabi SAW, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin tersebut, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan tersebut. Ya, anaknya Muawiyah, Yazid, pernah menyerang, namun kalah. Balik lagi. Kemudian di masa Khalifah Harun ar-Rasyid juga pernah, namun kalah juga karena cuaca salju. Dan beberapa kali sampailah di tahun Muhammad Al-Fatih, ya, Mehmed kedua, di tahun 1453, ya, ditaklukkanlah kota Konstantinia ataupun Konstantinopel, dan itu sebagai perwujudan pembenaran dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bihi syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 55, perhatikan, wa'adallah, Allah menjanjikan. Ini janji Allah. La yukhliful mi'ad. Allah tentu tidak akan mengingkari janjinya. Alladzina amanu minkum wa amilus solihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan juga beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh kami akan jadikan kalian khalifah di atas muka bumi ini. Kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana kami telah jadikan orang-orang sebelum mereka khalifah, pemimpin. Wal yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada bihim. Dan sungguh kami akan kokohkan agama mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'dihim khaufim amna. Allah Subhanahu wa taala pun akan menggantikan, ya, rasa takut, kekhawatiran mereka dengan keamanan. Apa syarat terwujudnya janji ini? Ya'budunani wa la yusyrikuna bihi syai'a. Mereka hendaklah senantiasa beribadah kepadaku semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ya, hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka janji Allah ini akan terwujud. Karena kita lihat, perhatikan perjalanan umat Islam, ya,
ketika mereka jatuh ke terpuruk dalam lubang kehinaan, itu ketika mereka meninggalkan agama mereka. Ya, hina mereka. Tapi sungguh akan kembali lagi Islam ini kepada kejayaannya ketika mereka berbondong-bondong kembali kepada agamanya. Karena umat Islam tidak ditolong, tidak dijayakan dengan persenjataannya, bukan karena jumlahnya, tapi ketika kekuatan iman mereka lah, di sana Allah SWT memberikan pertolongan. Ya, dikatakan bahwasanya Muhammad Al-Fatih itu luar biasa, ahli ibadah dia. Anak sultan memang, ya, anak raja, tapi dia ahli ibadah. Dari kecil pun dia sudah menghafal Al-Quran, ya, hafal Quran. Dia perintahkan kepada pasukannya untuk senantiasa sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah dijaga, dan juga qiyamul lail. Itu yang merupakan kekuatan, sehingga takluklah kota Konstantinopel. Maka ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Allah akan jayakan mereka dengan syarat mereka hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan. Kemudian pula di antara buah dari keimanan adalah dukhul jannah, masuknya ke dalam surga. Karena kita memiliki keyakinan tidak akan seorang itu masuk ke dalam surga kecuali orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah illa nafsul mu'minah. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang beriman. Jadi tidak ada tuh istilah yang digembor-gemborkan orang, semua agama sama, ujungnya juga nanti ke surga. Enggak ada. Ya, tidak ada. Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah hanya Islam saja. Seluruh agama itu buntu, kecuali Islam yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ibtagha al-islami dinan fala yuqbal. Barang siapa mencari ajaran selain dari Islam, tidak diterima, kata Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pasti dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi tidak ada namanya semua agama sama. Tidak ada. Tetap Islamlah al-haq, satu-satunya. Maka orang yang menjaga keimanannya, mereka lah yang akan masuk ke dalam surga. Miftahul jannah apa? La ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Syarat orang masuk Islam pun harus mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah SWT mengatakan, innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiyal anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itu sudah janji Allah. Ya. Adapun orang-orang kafir, Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, mereka berada di dalam neraka kekal selama-lamanya. Begitu pula orang-orang munafik. Bahkan Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di bawah kerak api neraka. Maka kalau kita ingin masuk ke dalam surga, jaga keimanan. Allah pun akan memberikan kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan juga kebahagiaan. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, nah ini syaratnya, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pun akan memberikan balasan kepada mereka dengan pembalasan yang baik pula. Sebaik-baik balasan, kata Allah. Bagi mereka siapa? Bagi mereka yang mau beriman. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang penuh dengan ketentraman, ya, sakinah. Ya, dan itu terdapat pada keimanan. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan keberkahan dalam kehidupan ini ketika dia mau beriman.
Allah SWT mengatakan, walau amana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk bumi, jikalau penduduk negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan juga bertakwa, lafatahna alaihim barakat, sungguh kami akan bukakan keberkahan-keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Ya. Sekali lagi syaratnya apa? Amanu wattaqau. Mereka mau beriman dan juga bertakwa. Ya. Akan tapi kata Allah, walakin kadzabu, hanya saja kebanyakan manusia mendustakannya. Tidak mau beriman, tidak mau bertakwa. Akhirnya keberkahan itu tidak turun. Tidak terbuka. Ya. Bencana yang ada. Kenapa? Karena mereka meninggalkan iman tadi, meninggalkan ketakwaan. Ya. Tentu setiap manusia tidak mau dia rugi. Kita kalau punya usaha nggak mau kita rugi, punya bisnis nggak mau kita rugi. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan innal insana lafi khusrin, kan gitu. Sesungguhnya seluruh manusia ini dalam kerugian. Ya, sesungguhnya manusia semuanya tanpa terkecuali, ya, di penggalan ayat ini dalam kerugian semuanya, kecuali yang akan dikecualikan oleh Allah SWT nanti. Ya, semuanya berada dalam kerugian. Kenikmatannya akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Ya, dan juga apa saja yang Allah SWT berikan di atas muka bumi. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apabila kita menginginkan lepas dari kerugian ini, maka kita harus mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat setelahnya. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, tawassaw bil haqq, dan juga tawassaw bis sabr. 4 hal yang harus terwujud pada diri kita kalau kita tidak mau rugi. Illal ladzina amanu, harus beriman. Berarti orang yang tidak beriman rugi dia, bangkrut dia, karena kebaikannya tidak akan dicatat. Ya. Wa 'amilus shalihat, mau beramal soleh setelah beriman, tetap beramal soleh. Tawassaw bil haqq, memberikan wasiat dalam kebenaran. Apa maksud memberikan wasiat dalam kebenaran? Amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah. Wa tawassaw bis sabr, saling memberikan wasiat agar kita senantiasa bersabar. Orang yang mewujudkan 4 hal ini, dia selamat dari yang namanya kebangkrutan. Ya, dia selamat dari yang namanya kerugian. Ya, ini keutamaan. Orang-orang yang beriman itu dikecualikan dia. Ya, orang-orang yang beriman dikecualikan dari kebangkrutan tadi, kerugian tadi. Dan juga orang-orang yang beriman adalah mereka yang akan diangkat oleh Allah SWT derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi wali mereka. Ya, Allah yang akan menjadi wali bagi mereka. Apa makna wali? Kekasihnya, penjaganya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju
kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya, maka siapa wali-wali Allah? Orang-orang yang beriman. Mereka adalah wali Allah. Ya. Apabila Allah SWT sudah mencintai suatu kaum, maka Allah akan berbangga di hadapan para malaikatnya. Innallaha idza habba qauman, ya, nadahu Jibril. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. Allah katakan, wahai Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai Jibril, sesungguhnya saya mencintai si fulan. Fahibbuhu, maka cintai si fulan pula. Nanti malaikat Jibril pun akan memanggil malaikat-malaikat yang lainnya. Sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh malaikat pun mencintainya. Sehingga para malaikat akan senantiasa memintakan ampunan bagi hamba tersebut yang dicintai oleh Allah. Fayudha'ul qabul fil ardi, sehingga dia pun diterima di atas muka bumi ini. Ya, dan itu suatu keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman. Nah, tugas kita yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga keimanan ini. Setelah kita mengetahui keutamanya yang begitu besar, buahnya yang begitu manis, ya, bagaimana kita menjaga keimanan ini? Ya, kita tahu bahwasanya iman dia merupakan hidayah dari Allah SWT yang tiada tara. Maka jagalah iman ini dengan terus kita mempelajarinya. Terus dipelajari. Allah SWT mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahui olehmu, pelajari olehmu, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah mulai dengan apa? Fa'lam, ilmui. Makanya Al-Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan dalam kitabnya bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab anjuran untuk berilmu, untuk belajar terlebih dahulu sebelum kita berkata, sebelum kita beramal. Dengan dalil apa? Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui olehmu, pelajari olehmu, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah jadikan agama kita ini, agama Islam, agama ilmu. Semuanya ada dalil. Semuanya ada bukti nyata. Nggak bisa dikarang-karang. Al-Quran, kitab suci ini terjaga. Satu huruf saja dirubah, ketahuan nggak? Ketahuan. Ya, Allah yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan zikr ini, yaitu Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Di antara cara Allah SWT menjaga Al-Quranul Karim, Allah jadikan Al-Quranul Karim tersebut ada di dada-dada umat Islam. Makanya santri-santri yang menghafal Al-Quran ini, mereka adalah para penjaga syariat, penjaga Allah SWT juga. Ya, ifadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah niscaya Allah akan menjaga kalian. Bagaimana menjaga Allah? Jaga syariatnya. Ya, jaga syariat. Sehingga tidak ada satu huruf pun yang berubah. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya, diubah, diotak-atik, diganti, yuharrifunal kalima an mawadhi'i, kata Allah. Orang-orang ahlul kitab itu merubah kalimat dari tempatnya. Ini dipindah ke sini, ini pindah sini, ini ganti ini ganti. Ya, kecuali Al-Qur'an, maksumnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia merupakan mukjizat khalidah. Ya, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hendaklah seorang mukmin juga harus ada di dalam hatinya Al-Qur'anul Karim. Jangan kosong. Tambah hafalan tadi, Pak. Ya, tambah. Kalau sekiranya Bapak sudah hafal 1 juz, tambah lagi 2 juz, ya Pak. Kalau sudah hafal 2 juz, tambah lagi 3 juz, ya. Kalau tidak hafal-hafal, ngafal aja terus, ya, ngafal aja terus, nggak apa-apa. Nanti dicatat termasuk penghafal Al-Quran, walaupun tidak 30 juz, nggak apa-apa. Tapi kita termasuk jumroh itu apa ya? Kelompok para penghafal Al-Quran, ya.
Karena kepandaian kan karunia dari Allah SWT. Yang penting ada kita upaya dan usahanya tadi. Jadi cara menjaga Islam ini terus kita belajar. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mewajibkan bagi kita semua selaku umat Islam untuk belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalam riwayat yang lain muslimah. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimah. Apalagi dalam perkara-perkara yang merupakan ibadah mahdhah, masalah sholatnya, masalah puasanya, masalah zakatnya. Pelajari itu inti. Dia merupakan ibadah yang bersinggungan dengan kita dalam keseharian kita. Pelajari. Ya, pelajari. Jangan lepas. Ya. Kemudian di antara cara menjaga keimanan ini pula dengan kita sering duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman pula. Ya, itu memperkuat keimanan kita. Ya, memperkuat keimanan kita. Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan dalam bait syairnya, "Uhibbus shalihin walastu minhum." Aku mencintai orang-orang saleh, padahal aku tidak termasuk dari mereka. Ini ketawaduan beliau ya. Bukan berarti Imam Syafi'i berarti nggak soleh nih. Lah, itu ketawaduan beliau karena beliau yang mengucapkan. Nggak mungkin beliau mengatakan saya soleh gitu ya. Maka kalian harus duduk. Nggak mungkin. Tapi melihat bagaimana ketawaduan beliau luar biasa. Ilmu beliau, ya, lautan. Sampai sekarang kitab beliau senantiasa dipelajari. Beliau sebagai masdar, ya, sebagai rujukan. Tapi ketika beliau mengatakan dalam bait syairnya, "Uhibbus shalihin wa lastu minhum." Aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku tidak termasuk dari mereka. Tapi semoga dengan kecintaan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kami bersama orang-orang soleh tersebut. Ya. Karena sebagian muslim kepada muslim yang lainnya itu dapat memberikan syafaat. Ya. Tentu muslim terhadap muslim yang lainnya yang sama-sama soleh tadi, yang sama-sama baik, ya, dia bisa memberikan syafaat. Ya, ketika ada muslim yang telah masuk ke dalam surga, dia akan mencari teman-temannya nanti. Mana teman saya yang dulu bermajelis sama saya, sholat sama saya, kan gitu kan? Puasa dulu Ramadan sama-sama, berbuka bareng. Nah, dia akan mencari. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penghuni surga, orang-orang yang telah masuk surga, ya, untuk mencari teman-temannya, keluarga-keluarganya tadi, ya, di neraka, keluarkan, ya, keluarkan. Itu yang dikatakan mantan neraka, mantan penghuni neraka, ya, akan dicari, keluarkan, ya. Kemudian dikeluarkanlah sejumlah yang begitu banyak. Kemudian Allah katakan lagi, cari lagi, adakah? Dikeluarkan lagi, ya. Ketika mereka dikeluarkan dari neraka itu dalam keadaan usang, gosong, kemudian dicelupkan ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan, ya, sungai kehidupan. Ketika mereka dicelupkan itu, mereka keluar lagi, tumbuh mereka seperti sempurna manusia sempurna, ya. Karena seorang yang beriman, dia pasti akan masuk ke dalam surga, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi. La ilaha illallah. Ya. Terus kenapa dia masuk neraka tadi? Ya, tadi mungkin karena dosa dia, khilaf dia yang begitu banyak. Jadi harus dilebur dulu. Mungkin selama di dunia dia terlambat bertobat. Ada dosa-dosa yang enggak dia taubatkan, ya. Tidak juga amal solehnya dapat menutupi tadi dosanya. Tahu-tahu ajal sudah menjemputnya. Kalau di dunia tidak bisa dilebur, tidak bisa terhapuskan dosa-dosanya, ya berarti di akhiratlah yang harus membersihkan dosa-dosanya. Tapi ala kulli hal, seorang mukmin itu juga dapat memberikan syafaat kepada mukmin yang lainnya tadi, ya. Maka ini manfaat juga kita dekat-dekat bersama orang-orang yang soleh, ya.
Nah, di antara jaga keimanan ini pula selain kita belajar ya, bermajelis ilmu, bermajelis sama orang-orang yang soleh pula, yaitu kita dengan mengamalkannya, mencintainya dan juga mengamalkan syariat. Kalau itu merupakan syariat, walaupun kita belum bisa mengamalkannya, jangan kita benci. Ya, jangan pernah kita membencinya. Ya, selama itu kita tahu itu merupakan syariat, maka kita harus mencintainya dan berusaha untuk mengamalkannya. Ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan jaga keimanan kita tersebut sampai akhir hayat kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kajian kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Adapun waktu berikutnya kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Ya, santai saja sambil dinikmati makanannya juga tidak mengapa. Ya, ada kaidah ulama usul dikatakan la salata bihadrati ta'am. Nah, ini kaidah usul yang diambil dari sabda Nabi SAW. Tidak ada salat di hadapan makanan sebenarnya. Kenapa seperti itu? Kenapa kira-kira? Tidak ada sholat di hadapannya makanan. Karena sholat itu kan perlu kekhusyuan. Kalau di hadapannya makanan khusyuk gak? Enggak khusyuk dia kan? Oh ya enak nampaknya nih kata dia. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Idza quddimal asya qabla an tusalliyal isya fabda'u bil asya." Apabila sudah dihidangkan makan malam, kemudian tiba waktu sholat isya, tapi makanan sudah dihidang, mana yang harus kita lakukan? Fabda'u bil asya kata Nabi, mulai dengan makan malam dulu. Luar biasa. Tapi itu kalau sudah dihidang. Kalau belum dihidang ya sholat isya. Ya, karena sholat isya itu kan waktunya panjang. Ya, bahkan sesekali Nabi SAW menganjurkan untuk diakhirkan. Ya, diakhirkan, boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan pertanyaan kita buka.